ada. Tidak ada keterangan ya, apakah sakit yang bersangkutan atau izin. Oke, saya lanjutkan. Enfatan Ramayani. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Reistri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Ibu. Yusuf Malik Raharjo. Ada Yusuf? Tidak ada ya. Eliezer Nikel. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Fateh Sidik ya. Fateh Ya, Bu. Hadir. Muhammad Restu Fauzan. Antonius Januario. Hadir, Bu. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi. Ada Immanuel. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Miftahul Akmal Situmeang. Ada Miftahul Akmal. Tidak hadir ya. Dan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Tarisa Amalia. Hadir, Bu. Bidara Paraswati. Hadir, Bu. Safina Maulida. Hadir, Bu. Fajar Faizin. Hadir, Bu. Pram Eril Amanurung. Hadir, Bu. Fauzi Nur Robbani. Hadir, Bu. Mangaratu Wasimatupang. Hadir, Ibu. Asami Anggraini. Hadir, Bu. Kevin Arianto Rumahorbo. Hadir, Bu. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuharea. Hadir, Bu. Japarista Tambah Tua. Hadir, Bu. Naufal Lutfi Rabbani. Hadir, Bu. Raihan R. Rahman. Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Binsar Ricardo Siagian. Ada Binsar? Oke. Siti Nurlita Anggraini. Hadir, Bu. Maulana Fadlan Sidik. Hadir, Bu. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Aritua Hutagalung. Hadir, Bu. Moh Sohibul Daksena. Hadir, Bu. Dwi Febrian. Hadir, Bu. Fariski Cornelius. Hadir, Bu. Mirna Yunika. Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Bu. Terry Dodo Sibuea. Hadir, Bu. Reza Marwesi. Ada Reza? Tidak hadir ya. Kok hadir nih? Oke, Excel Octavianus Sambo. Hadir, Bu. Oke.
Bu, instruksi Bu. Ya, Yusuf Malik hadir Bu. siapa yang belum saya absen? Yusuf Malik. Sudah terlewat ya tadi ya, Yusuf ya. Iya Bu. Sudah saya panggil. Oke. Muhammad Satrio Dwi Raharjo ada nggak? Tidak ada. Kemudian Yusuf Malik Raharjo hadir ya. Hadir Bu. Immanuel Rivaldi. Tapi belum bisa masuk. Miftahul Akmal. Ada Miftahul Akmal? Tidak ada. Binsar Ricardo. Tidak ada. Oke. Ya? Ya, sudah. Oke. Sama-sama. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas terkait dengan temperatur dan pemuaian atau expansion ya. Saya rasa di praktikumnya sudah membahas tentang ini ya, kemungkinan besar. Jadi Anda sudah dapat berapa bekal dari praktikum. Oke, sebentar saya share PowerPoint dulu. Pertemuan ke-10. Oke, sudah terlihat jelas ya. Siapa? Dari mana Miftahul? Tadi wifi-nya mati Bu, mati lampu. Baru gabung ini. Terus gimana diizinkan oleh temannya? Minta izin ke teman yang lain karena teman yang lain sudah hadir lebih dahulu.
diizinkan apa tidak oleh teman-teman yang lain, karena mereka sudah lama menunggu loh. Kalau sama teman yang lain diizinkan, saya akan ganti absensinya. Diizinkan, Bu. Iya, Bu, diizinkan. Oke, silakan dicek nanti di anjungan ya. Saya kasih apa di situ. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebelum saya mulai, ada lagi yang mau interupsi? Kita di sini 42 ya, yang tertera di anjungan hanya sebentar. Kok berbeda jauh di absen? Empat. Satu orang tidak hadir karena memang dia sudah tidak tidak melanjutkan di ITPLN. Satrio. Ini juga tidak hadir. Immanuel itu ya. Oh, sudah. Oke, kemudian Binsar Ricardo ini gimana? Oke, berarti ada Binsar dan Muhammad Satrio Dwi Raharjo ini ya. Oke, berarti benar 42. Oke, apa sudah terlihat? Oke. Sudah, Bu. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan temperatur dan pemuaian atau expansion ya, nama kerennya. Oke, sebelum memulai materi, jadi kalian kenapa sih kita harus belajar tentang temperatur dan pemuaian ini? Yaitu di dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan menemukan fenomena ini ya. Secara tidak langsung kita akan berhubungan dengan fisika ya, ilmu fisika. Di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak kita dapati penggunaan energi dalam bentuk kalor atau panas ya. Dengan cara misalnya saat Anda melakukan untuk memasak makanan, kemudian Anda memanaskan suatu air gitu kan ya. Kemudian juga di dalam perangkat elektronik atau di ruang pemanas atau pendingin ya, biasa kita temukan. Kemudian apa sih tujuan dari kita membahas ini? Jadi yang pertama, harapan saya nanti Anda juga mendapat menentukan besaran suhu, kalor jenis zat, kemudian apa sih kalor itu, kemudian konduktivitas dalam erat kaitannya dengan pemuaian ya. Dan penjalanan kalor, artinya penjalanan kalor ini adalah perpindahan kalor dari satu benda ke benda yang lain dan perubahan fase. Ini tujuan instruksional dari sub pokok bahasan kita hari ini. Oke, lanjut
ke dalam suhu dan pemuaian. Jadi kalau kita bicara tentang kalor, kemudian ada expansion tadi ya, itu atau pemuaian, ini pada kehidupan sehari-hari pasti berkaitan dengan temperatur. Nah, yang dikatakan temperatur ini merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda. Jadi temperaturnya itu biasanya kita akan bisa melihat ya, oh temperatur dari air yang dipanaskan ini berapa sih? Dan biasanya mereka di dalam penentuan temperatur itu pasti ada besaran, ya. Kemudian ada satuan. Satuannya apa? Derajat Celcius kalau di Indonesia. Kemudian kalau di Amerika ataupun di negara Eropa biasanya dia menggunakan Fahrenheit ataupun Kelvin. Nah, ini pada contoh kasus awal ini adalah fenomena pada es ya. Es dikatakan memiliki temperatur yang rendah. Kenapa memiliki temperatur yang rendah? Karena untuk terjadinya es atau pembekuan pada suatu zat cair, ini pasti dia memerlukan suhu atau temperatur yang rendah. Kita di Indonesia punya standar pembekuan ya yang terjadi yaitu 0 derajat. Ya, titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Ataupun untuk menghasilkan es yang seperti ini, biasanya di lemari es yang punya salju ataupun bunga es itu ya, itu pasti suhunya akan didesain lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Karena titik beku air, titik menjadi es itu adalah 0, kemudian semakin rendah malah semakin bagus dan mempercepat ya. Nah, kemudian kita juga punya titik panas atau titik didih. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ada yang pernah pegang nggak? Dalam mendidihkan suatu air dipegang nih. Saya mau nyoba deh gimana sih rasanya mencelupkan tangan di suhu 100 derajat Celcius. Ada yang pernah nyoba di kelas ini? Enggak lah Bu, sama aja cari mati gitu kan ya. Enggak, sebenarnya enggak nyari mati. Cuman tangan Anda mungkin akan melepuh gitu kan ya. Kalau bahasanya seperti itu, melepuh. Tapi sebenarnya kalau Anda perhatikan baik-baik, saat mendidihkan air itu suhunya tidak langsung 100 derajat. Mungkin dia akan stuck di 90 derajat Celcius ataupun 97 derajat Celcius. Range-nya antara itu ya, 96 sampai dengan 98 derajat Celcius. Ketika dia sudah 100 derajat Celcius, dia akan mengalami penguapan. Dan biasanya penguapan itu diiringi juga oleh keadaan perubahan suatu lingkungan akibat dari pemuaian itu. Jadi suhu di dalam ruang, dalam lingkungan itu akan juga berbeda gitu kan. Ada pertambahan titik didih air dan kelembapan air di sana. Seperti itu. Nah, ini api dikatakan panas atau bertemperatur tinggi. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Temperatur merupakan sifat dari sistem yang menentukan apakah sistem berada dalam keadaan setimbang dengan sistem yang lain. Nah, ini masuk juga ke dalam kesetimbangan termal kalau terkait dengan temperatur, gitu ya. Nah, titik kesetimbangan yang terjadi ini misalnya antara kedua buah benda ya. Tadi dia mempunyai benda A memiliki high temperatur dan benda B ini mempunyai low temperatur, artinya temperatur pada benda B ini lebih rendah dibandingkan temperatur pada benda A. Nah, ini apakah dikatakan setimbang? Tidak. Kedua benda ini tidak setimbang. Karena apa? Salah satu benda ini memiliki temperatur yang
lebih tinggi. Bagaimana untuk titik kesetimbangannya? Ya, mau tidak mau ini akan ada proses yang dikatakan sebagai konduktivitas. Artinya benda A ataupun benda B akan didekatkan. Sehingga nanti panas pada temperatur pada benda B ini akan tersebar secara merata di benda B. Sehingga benda ini, kedua benda ini baru bisa dikatakan setimbang. Ya. Jadi jika dua sistem dengan temperatur yang berbeda diletakkan dalam kontak termal, maka kedua sistem tersebut pada akhirnya akan mencapai temperatur yang sama. Karena ada proses konduktivitas di situ. Kemudian, jika dua sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Jadi konduktivitas terjadi, yaitu adalah perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lainnya tanpa diikuti oleh perubahan dari jenis benda tersebut. Jadi hanya yang berubah hanya partikelnya saja. Oke, alat yang digunakan untuk mengukur temperatur disebut dengan termometer. Untuk mengukur temperatur secara kuantitatif ya, artinya secara perhitungan. Perlu skala numerik seperti derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, ataupun Reaumur. Nah, ini pernah kita pelajari di awal terkait dengan konversi dari Celcius ke Fahrenheit ke Kelvin, ataupun Kelvin ke Reaumur, atau justru Celcius ke Reaumur, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemuaian. Nah, suatu zat jika dipanaskan pada umumnya akan memuai dan menyusut jika didinginkan. Ini contohnya seperti apa? Seperti rel kereta api. Jadi pada siang hari suhu panas terik ya di atas 38 ataupun 37 derajat Celcius, ketika dia mendapatkan radiasi langsung dari matahari, maka besi pada rel kereta api tersebut itu akan akan mengalami muai panjang, ya, muai panjang, dan di situ makanya ketika misalnya kita tahu di dalam kita pernah melihat rel kereta api, sambungannya antara sambungan rel 1 dengan rel 2 ini dibuat tidak terlalu berdempetan ya, sehingga ketika ada terjadi pemuaian dia tidak bengkok seperti itu. Dan ini juga terjadi pada kabel. Kenapa kabel yang sering kita temui gitu ya di daerah padat penduduk, ini kabelnya cenderung melengkung semakin ke bawah ya, semakin jatuh. Nah, ini akibat dari pemuaian. Ternyata kabel juga mengalami pemuaian gitu. Dan juga mengalami penyusutan. Kapan penyusutan terjadi? Ketika malam hari. Jadi siang sudah terkena matahari sangat terik. Nah, malam dia akan menyusut. Menyusutnya apakah signifikan, Bu? Tergantung pada suhu pada malam itu. Ketika suhunya memang sangat rendah, maka dia akan mengalami penyusutan yang signifikan. Tapi kalau suhunya hanya di ambang batas rata-rata saja, dia akan mengalami penyusutan yang tidak terlalu signifikan. Nah, ini untuk beberapa rumus yang kita gunakan. Ya, misalnya kita akan menghitung suatu perubahan panjang. Kemudian ada delta L di sini. Sama dengan alfa L0 dikali dengan delta T. Delta T di sini adalah perubahan suhu. Alfa adalah koefisien muai panjang, luas, dan volume. Ini alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk
perubahan pada luas penampang nih ya. Luas penampang suatu benda itu kita bisa menggunakan rumus beta dikali dengan A0 ya, luasnya dikali dengan delta T. Ataupun untuk mencari perubahan dari volume itu kita bisa cari gamma dikali V0 dikali dengan delta T. Nah, ini tergantung rumus ini. Apa yang mau dicari, gitu ya. Nah, gamma sendiri sama dengan 3 alfa. Dan beta ini senilai dari 2 alfa. Kenapa nilai gamma lebih besar? Karena dia harus, perhitungannya. Kenapa sinar gamma lebih besar daripada alfa dan beta ya, alfa dan beta, karena dia mempunyai dia melewati suatu zat cair ya, zat cair untuk menghitung ini volume. Dan ada perhitungan keadaan sekitar bejana itu. Semakin dalam, maka nilainya ini akan semakin besar. Oke, contoh soal. Sebuah cincin besi berdiameter 1,5 meter pada suhu 20 derajat Celcius. Harus dipanaskan di dalam kettle dengan suhu berapakah cincin tersebut agar diameternya menjadi 1,52 meter jika alfa besi sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Maka kita harus menghitungnya menggunakan rumus yang ini. Ya, tentunya yang dicari apa? T-nya. Delta T. Di sini sudah diketahui 20 derajat Celcius untuk T yang T pertama. Nah, kemudian T kedua, ini yang akan kita cari. Oke, nanti silahkan dipecahkan sendiri untuk perhitungannya. Kemudian anomali air. Nah, untuk titik anomali air, dari misalnya ada suatu kondisi air dengan suhu 4 derajat Celcius. Kita akan ubah menjadi 0 derajat Celcius. Maka volume air itu, ya, titik anomali air itu akan membesar, volumenya membesar. Nah, sebaliknya, anomali air ini akan terjadi pada fenomena ketika suhu pada air itu 0 derajat Celcius dan akan berubah menjadi 4 derajat Celcius. Maka volumenya mengecil dengan massa jenis ρ-nya yang paling tinggi, sehingga perilaku air ini sangat penting untuk bertahannya kehidupan di dalam air laut selama musim dingin. Nah, ini contohnya anomali air ini terjadi pada proses penguapan di permukaan laut. Jadi kenapa ada proses penguapan yang terjadi sehingga bisa dari penguapan tersebut dia akan terkumpul menjadi berkas awan. Nah, kemudian seberkas awan tersebut terbawa oleh angin ya ke dataran ataupun ke suatu daerah yang memiliki kelembapan rendah. Nah, di situ dia akan terkumpul, semakin terkumpul. Ketika sudah memang tidak bisa untuk menampung kembali, ya, daya penguapannya sangat tinggi, maka air itu akan turun sebagai hujan. Nah, itu proses yang terjadi pada anomali air. Oke, selanjutnya untuk kalor. Nah, kalor ini merupakan transfer energi dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, dalam satuan internasional, kalor ini kita biasa sebut dengan satuannya adalah joule. Dengan 1 kalori
1 kalor sama dengan 4186 joule. 1 kalori sama dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ingat, 1 kalori sama dengan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Bukan 1 kalori adalah energi yang dibakar dalam tubuh kita, gitu kan ya. Dalam seberapa lama kita melakukan olahraga, tidak. Itu beda lagi. Itu kalori dalam proses pembakaran lemak dalam tubuh. Nah, kalau ini adalah 1 kalori, yaitu kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jumlah kalori yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem, ini biasa kita gunakan perhitungan Q sama dengan MC delta T. Di mana M adalah massa dalam gram, C-nya adalah kalor jenis zat, kemudian delta T adalah perubahan suhu yang terjadi. Kemudian untuk kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Beda ya antara kalor dengan kapasitas kalor. Jangan disamain. Kalau kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan dari benda itu untuk merubah suhunya. Mungkin terkait dengan lingkungan, keadaan sekitar, kemudian ada konduktivitas dari benda yang berada di dekatnya, atau proses radiasi, gitu kan ya, yang terjadi. Nah, yaitu untuk menaikkan atau merubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T, di mana C adalah kapasitas kalor dalam satuan joule, ya, satuannya joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin, dibagi sama dengan Q adalah kalor dalam satuan joule dibagi dengan delta T, perubahan suhu dalam Celcius ataupun dalam Kelvin. Bu, bagaimana kalau ternyata delta T-nya itu dalam satuan Fahrenheit, gitu kan ya. Ya mau nggak mau berarti Anda harus merubah satuan itu menjadi bentuk derajat Celcius ataupun Kelvin. Oke, kemudian kalor jenis. Pada suatu zat adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dari rumus awal, C sama dengan Qm per delta T. Ini kita akan rubah menjadi C sama dengan C besar dibagi dengan M. Di mana C adalah kalor jenis, ya, dibagi dengan massa. Seperti itu. Nah, ini hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 20 kg besi dengan kalor jenisnya adalah 0,11 kalori dibagi per gram derajat Celcius dari 10 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Artinya ini delta T-nya ya. Berarti untuk mencari Q, ya, jumlah kalori yang dibutuhkan adalah masanya berapa? 20 dirubah ke dalam bentuk gram. Berarti berapa? 20.000. Artinya 20 kali 10 pangkat 3 dikali C-nya berapa? 0,11 dikali dengan delta T.
Delta T berarti T2 dikurangi T1 ataupun T1 dikurangi T0 awal. Sehingga ketemu adalah berapa ini? Tuh 17.600.000 kalori. Nah, jika bagian yang berbeda dari sistem terisolasi berada pada temperatur yang berbeda, maka kalor akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Jika sistem terisolasi seluruhnya, tidak ada energi yang bisa mengalir ke dalam ataupun keluar, maka berlaku hukum kekekalan energi dengan Q lepas sama dengan Q serap. Atau Q serap sama dengan Q lepas. Ya, ini pengecualian ketika semuanya terisolasi, artinya tidak ada konduktivitas yang terjadi atau tidak ada perubahan yang terjadi pada kalor tersebut, gitu kan ya, terisolasi semua. Jadi Q serap sama dengan Q lepas. Kemudian masuk ke dalam hukum kekekalan energi untuk kalor. Nah, hukum kekekalan energi untuk kalor ini memenuhi asas yang diajukan oleh Joseph Black. Ya, hukum kekekalan energi ini sering dinamakan dengan asas Black, ya. Sehingga misalnya kita punya temperatur A ini lebih besar dibandingkan dengan temperatur B, suatu benda B, gitu kan ya. Maka benda A akan melepaskan kalor dan benda B akan menyerap kalor. Atau bisa jadi Q lepas, misalnya terisolasi semua, Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sehingga menyebabkan suhu akhir kedua benda ini sama. Seperti itu. Nah, perubahan fasa selanjutnya. Zat dapat berbentuk padat, cair, ataupun gas. Ketika terjadi perubahan fasa, sejumlah kalor akan dilepas atau diserap suatu zat yang lain, ya. Dengan perhitungan Q sama dengan M dikali dengan L, di mana kalor ini sama dengan massa dikali dengan kalor laten. Biasanya joule per kilogram. Nah, ini terjadi pada proses penguapan air dan peleburan es. Jadi perubahan fase ini sangat bisa kita lihat pada proses penguapan air ketika kita misalnya merebus gitu kan ya suatu air, mendidihkan suatu air, maka saat penguapan dia akan terjadi Q sama dengan M dikali dengan L gitu kan. Ada perubahan fasa. Kalor penguapan air misalnya 100 derajat Celcius, dia mengalami perubahan fasa misalnya ya. Ini adalah 530 kalori per gram. Untuk juga ketika peleburan es 0 derajat Celcius berarti 8 kalori per gram. Nah, kemudian tadi ada dikatakan kalor laten. Apa sih itu? Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk merubah wujud 1 kg zat pada suhu tetap. Jadi ketika misalnya kalor laten ini ya, ini ada dua yang kita bisa pisahkan ya, antara kita deskripsikan dua kalor laten ini. Ada kalor laten lebur saat dia terjadi proses peleburan, dan kalor laten didih. Nah, untuk kalor laten lebur ini kalor laten beku ya. Contohnya ya pada es. Kalau didih ya pada saat mengembun ataupun terjadi proses pemanasan. Nah,
Di sini kita menggunakan rumus kalor laten L besar sama dengan Q jumlah kalor dalam joule dibagi dengan massa dari zat tersebut. Contoh, berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk membuat es pada suhu minus 12 derajat Celcius. Nah, tadi dia berada di sini nih. Q sama dengan MC delta T. M-nya tentu adalah massa air, C-nya adalah kalor jenis airnya ya. Kemudian delta T. Nah, di sini kita bisa menghitung untuk nilai Q-nya berapa masanya gitu kan ya. Ini berarti kita harus rubah ke dalam gram. Berarti 150.000 dikali massa jenis airnya kita harus tahu, kemudian dikali perubahannya ya, dari 0 ke 20. Kemudian untuk membuat es di suhu minus 12 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah kita butuh kalor laten. Di situ berarti Q2 sama dengan M-nya setelah menjadi es ya, karena posisinya adalah sudah temperatur 0 derajat Celcius dikali dengan kalor laten dari es tersebut. Berapa? Otomatis dia akan penurunan dong, gitu kan ya, dari suhu 20 derajat Celcius kita turunkan menjadi 0 derajat, sehingga akan membentuk kurva seperti ini. Kemudian belum selesai sampai di situ. Ada perubahan yang ketiga, yaitu membuat es pada suhu atau temperatur minus 12 derajat Celcius. Turunkan lagi. Jadi menggunakan MC delta T. Sehingga nanti akan penurunannya ini akan kelihatan. Berapa Q totalnya? Yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Nah, ini proses penurunan. Energi yang harus dikeluarkan berapa? Ini dihitung dari Q total. Oke, skema perubahan wujud benda. Jadi ada 3. Kita punya wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Ketika dari perubahan dari padat menjadi cair dikatakan melebur. Dari cair menjadi padat dikatakan membeku. Dari padat menjadi gas dikatakan menyublim. Dari gas menuju padat, ya, kita padatin nih dari gas bentuknya, kita padatin menjadi deposisi. Kemudian dari gas, ya, perhatikan dari gas kita rubah ke cair, bisa nggak? Bisa, mengembun namanya. Dari cair kita rubah menjadi gas, menguap. Ya, jadi ini inti yang harus kalian pahami terkait dengan perubahan wujud benda. Grafik perubahan wujud benda ini adalah kita punya level ya. Level ini parameter untuk X-nya adalah suhu, Y-nya adalah waktu. Nah, untuk suhu ini berada kita misalnya pakai tolak ukur 0 sampai dengan 100. Kemudian waktunya, time-nya ini kita bisa setting ya dalam beberapa, misalnya 5 menit, kemudian 10 menit, 15, 20, dan sebagainya. Jadi ada perubahan wujud benda, misal dari air menjadi, saya cerita dari sini dulu deh, air mendidih gitu kan ya. Ini ada 2 proses yang terjadi, dia akan menjadi gas ya, saat mendidih dia akan menguap, atau ya dari air ini proses
akan terjadi penguapan, kemudian di dalam es ini akan menjadi air menjadi ketika kita naikkan airnya suhunya lagi, dia akan mendidih menjadi gas. Seperti itu prosesnya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi perubahan wujud itu ada tekanan dan ada ketidakmurnian suatu zat. Ketika faktor yang terjadi adalah faktor tekanan, maka ketika tekanannya naik, dia akan menaikkan titik didih suatu zat, baik zat cair misalnya ya. Kalau ketidakmurnian zat, ini dia akan sama juga menaikkan titik didih suatu zat tersebut, gitu. Nah, dan kalor laten ini untuk mengubah cairan menjadi gas tidak hanya pada titik didih 100 derajat saja, tetapi dia juga dipengaruhi oleh suhu ruang. Nah, ini yang dikatakan evaporation. Evaporation ini adalah proses penguapan yang terjadi akibat lingkungan, ya, lingkungan pada suatu zat tersebut. Jadi lingkungan itu suhunya juga akan berpengaruh terhadap perubahan atau penguapan yang terjadi dari cair ke gas. Ini dikatakan suatu yang dinamakan fenomena evaporation. Jadi ini misalnya ada air nih, hujan kan ya, hujan pada suatu daerah tertentu, kemudian masuk ke pori-pori tanah. Pori-pori tanah dia akan menjadi air tanah, sebagian mengalir ke sungai, ke anak sungai, kemudian dia akan masuk ke sebagian mungkin dikonsumsi ya di sini, atau sebagiannya lagi akan mengalir ke laut. Di laut terjadi pemanasan akibat radiasi sinar matahari, kemudian suhu global warming yang terjadi, gitu kan ya, sehingga dia akan mengalami penguapan. Nah, penguapan lama-lama terkumpul, ya, terbawa oleh angin, tentunya ke kelembaban ke suatu daerah yang kelembabannya rendah, maka akan turun hujan. Nah, ini terus siklusnya akan selalu seperti ini. Makanya kita bilang ada proses evaporation yang dipengaruhi oleh suhu ruangan atau suhu di lingkungan sekitar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan temperatur dan pemuaian. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Rizky Kinjius dengan NIM 2020111266. Tadi kan kita membahas tentang anomali air, Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sifat anomali air terjadi pada kisaran 0 derajat sampai 4 derajat Celcius? Ya. Kita tadi siapa Mas siapa? Pak Rizky, Bu. Rizky. Kenapa anomali air terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius? Nah, ini sebenarnya untuk sifat anomali air ini akan terjadi keanehan ya sebenarnya. Akan terjadi keanehan saat kita mulai mengukur suhu di 0 sampai 4 derajat Celcius. Ini mulai tampak. Keanehan itu apalagi kan ini dari suhu awalnya 0 ya. 0 itu adalah titik titik beku air ya. Menjadi misalnya es lah ya, seperti itu, es, seperti bongkahan es. Nah,
kenapa terjadi anomali? Yang dikatakan anomali ini kan sebenarnya keanehan ya Mas ya, keanehan yang terjadi. Nah, keanehan yang terjadi itu hanya terjadi pada 0 sampai 4 derajat Celcius perubahannya yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, dan di sini beberapa penelitian terkait juga sudah melakukan melihat fenomena itu. Nah, hanya terjadi di 0 sampai 4. Karena nanti dari perubahan es yang tadinya padat itu tadi, dia akan mulai di sekitar es itu mungkin akan muncul ini dulu. Seperti bunga es gitu ya, bunga es, kemudian lama-lama itu yang akan mencair dengan sendirinya, meleleh. Nah, baru di suhu 4 derajat Celcius dia akan berubah menjadi air. Gitu loh. Makanya dikatakan titik ketidaknormalan. Anomali sifatnya. Dan itu hanya terdeteksi di 0 sampai dengan 4 derajat. Gitu. Artinya ketidakabnormalan atau ketidaknormalan yang terjadi prosesnya. Kan nggak serta-merta misalnya nih, es mencair gitu kan, kita bilang mencair. Lah, mencairnya prosesnya gimana? Kan gitu. Kalau kita dulu kecil ya, kayak saya dulu kecil sering main kita buka kulkasnya orang tua kita ya, ada bunga es gitu kan. Kita serut aja di atas, seret gitu, pengen makan es gitu kan ya. Udah, begitu dipegang, tahu-tahu udah cair. Nah, pernah nggak kalian berpikir, kalau saya dulu berpikir begini, loh, saya tadi ambilnya dalam bentuk bunga es. Artinya bisa saya kepal dong, gitu kan ya. Bisa saya kepal-kepal menjadi es. Mau saya makan, ternyata kok wujudnya sudah berubah menjadi air sebagian. Yang sebagian lagi masih jadi es, tapi nggak sempurna bentuknya. Ini kok bisa ya begini? Kan gitu. Pernah nggak berpikir begitu? Pernah nggak ya? Kenapa ya bisa begini? Siapa yang bisa menyebabkan seperti ini? Nah, maka akan timbul dari pemikiran kita yang seperti itu, maka akan timbul, oh ternyata bagaimana ini prosesnya bisa terjadi? Nggak mungkin dong. Saya hanya beberapa sepersekian detik saya mengeluarkan dari lemari es itu, tahu-tahu langsung jadi air gitu kan ya, atau enggak sebagian meleleh airnya ke tangan saya gitu kan. Nah, ini seperti apa gitu. Dulu anak kecil masih belum bisa kita tahu bahwa oh ya udahlah, daripada dipikir terus kita pusing gitu kan ya. Nah, semakin dewasa semakin ini baru oh ternyata ada penelitian yang terjadi yang khusus membahas fokus terhadap proses keanehan dari perubahan zat gitu. Nah, ini khusus yang terjadi bisa diamati yaitu pada air gitu. Paham ya, Fariski? Ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi dulu kalau kita jadi anak kecil, atau nanti deh kalau misalnya ketemu adiknya gitu kan, Mbak atau Mas, kok bisa ya? Kok kenapa sih saya harus ngaji misalnya? Kenapa saya harus nggak boleh makan ini? Nah, Anda sebagai ilmuwan yang punya ibaratnya intelektual tinggi, ya harus menjawabnya secara rasional, yang bisa diterima akal. Oh, ternyata seperti ini nih. Jangan pamali gitu kan lah. Pamali nanti akan menimbulkan pertanyaan lagi. Kok bisa dikatakan pamali? Pamali itu siapa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sering membuat kita sesat nanti akhirnya di dewasa, di proses menuju kedewasaan itu akan menyebabkan kita sesat gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan anak di bawah umur yang pikirannya adalah kritis, rata-rata ya, berpikir kritis secara tidak langsung, nah kita juga harus menjawabnya secara
atau secara logis keilmuannya ada, sisi keilmuannya. Kapan Tuhan itu ada? Ayo, gimana? Itu kan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan krisis dan tingkat tinggi gitu. Kenapa fisika itu ada? Ayo, kenapa kita belajar fisika? Kenapa dikasih nama fisika? Kenapa terbentuknya pelangi? Kenapa pelangi itu turun? Gak mungkin kita bilang pelangi itu ada karena ada bidadari turun gitu kan ya, setelah hujan, bidadari mandi gitu kan ya. Nggak mungkin, nanti akan dicari sama si anak kecil itu. Jawab yang logis. Jadi kenapa adanya pelangi setelah hujan? Karena ada bias cahaya yang dipancarkan dari sinar matahari, kemudian dia bercampur dengan beberapa warna yang terjadi pada ozon, lapisan ozon kita. Nah, dia terurai. Makanya akan menyebutkan menjadi bias ya, bias cahaya, yaitu biasanya sih kita lihatnya merah, kuning, hijau. Tapi sebenarnya sih tidak seperti itu gitu. Nah, contohnya seperti itu, jangan dibilang, oh itu ada bidadari turun gitu kan, ya nggak mungkin. Pasti nanti akan dicari di mana, Bang, bidadari turunnya, coba tolong kasih lihat ke saya gitu, repot dong. Oke ya, jadi itu tadi terkait dengan proses anomali air. Jadi fenomena itu mulai terjadi, ketidaknormalan dari perubahan wujud itu di antara suhu 0 sampai 4 gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa nih? Nama saya Antonius Antonius Januario dengan NIM 2020 11238, Bu. Ya. Kenapa pas evaporasi kan itu air dari laut kan menguap, Bu? Kenapa ketinggian dari dataran tinggi semakin tinggi itu air yang turun berubah jadi salju, Bu? Apakah di atas juga mengalami anomali air? Iya, anomali air ya, Bu. Oke. Jadi gini, pernah terjadi fenomena hujan es ya. Saya pernah menemui juga waktu dulu di tahun berapa ya, sekitar 2000 berapa di Surabaya itu. Ya sekitar 2013 atau 2014-an ya. Saya mau waktu itu lagi sidang skripsi kalau nggak salah. Nah, kita kan dulu melihatnya hujan ya hujan air gitu kan ya, nggak mungkin ada hujan es gitu. Nah, ternyata pada suatu kondisi karena penguapan di laut sangat tinggi gitu kan, kemudian tadi dia partikel-partikel dari proses penguapan tadi dia akan terkumpul menjadi awan ya. Awan, kemudian awan pun ada levelnya, ada jenisnya. Jadi ada awan cumulonimbus kalau saya tidak salah ya, saya pernah belajar sedikit. Kemudian ada awan yang kita kalau namanya cumulonimbus itu adalah dikatakan awan CB yang mempunyai kepekatan dan kelembaban di awan itu sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan proses ionisasi dan juga menimbulkan efek ini petir atau guntur. Nah, seperti itu. Itu untuk awan CB. Kemudian untuk awan yang terkait dengan awan yang rendah itu saya nggak tahu namanya awan apa ya. Ada 3 jenis, kalau nggak 3 ya 4 gitu kan. Nah, ketika penguapan sangat tinggi di permukaan air laut. Nah,
awan ini kan akan terkumpul menjadi butiran apa namanya kayak ya seperti awan gitu ya. Dan terkumpul semakin banyak kepekatan itu akan terjadi di kalau kita pernah naik pesawat di situ akan membentuk suatu bongkahan es karena tingkat kelembabannya tinggi, kemudian penguapannya juga tinggi, dan ini akan kedorong ke suatu daerah. Nah, di dalam proses ketika sudah tidak kuat lagi si awan itu menampung, maka dia akan turun dalam bentuk air hujan gitu kan ya, bentuk air ya, air. Nah, air ini akan muncul karena dia terkikis ya, tadi ada proses peleburan dari es menjadi, dia kan turun ya, melewati beberapa atmosfer, beberapa ibaratnya udara yang ada di sekitar itu gitu kan ya, dengan jarak berapa ini, dan juga akan terpengaruh oleh suhu ruang, maka dia turun menjadi air hujan yang kita bisa sebut. Nah, tapi kalau di dalam awan itu bongkahan esnya sangat besar sehingga dia sampai ke bumi masih berupa es, ini bisa terjadi proses anomali. Proses anomalinya terjadi dari mana? Dari gumpalan awan tadi menuju ke bumi sepersekian detik biasanya atau sepersekian menit. Nah, itu akan terjadi proses anomali, keanehan ya, ibaratnya ketidaknormalan. Nah, ketidaknormalan yang terjadi pada proses anomali, pada proses peleburan. Nah, itu Mas Antonius. Jadi bisa saja terjadi proses anomali air pada evaporasi gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ketika penguapannya sangat tinggi dan keadaan suhu ruangan di sekitar juga tidak mendukung ya untuk bisa terurai zat itu atau partikel itu bisa terurai menjadi air gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi 2 orang sudah bertanya. Selanjutnya siapa? Bertanya Bu. Iya, Terry. Perkenalkan nama saya Terry Dodus Bu ya, dengan NIM 2020111345. Saya ingin bertanya Bu mengenai pemuaian panjang tadi Bu. Kan salah satu contohnya itu di kabel listrik di sekitaran penduduk ya Bu, yang seperti tiang listrik, kabelnya itu. Pada saat terjadi pemuaian di suhu yang tinggi kan Bu, itu apa bisa mengganggu arus yang ada dalam kabelnya itu ya Bu, atau gimana? Oh, untuk arus sendiri ini tidak berpengaruh ya Mas ya, karena arus yang tersalurkan ini kan untuk pelanggan rumah tangga biasanya ya, pelanggan rumah tangga berada di jaringan JTR, jaringan tegangan rendah. Nah, kalau kita tahu, nah untuk di jaringan tegangan rendah ini memang dia membutuhkan suatu kabel ya untuk distribusi ke konsumen. Jadi dari JTM kita salurkan ke JTR, ke rumah-rumah. Nah, pelanggan rumah tangga. Ini sangat tidak berpengaruh terhadap arus yang terjadi atau arus yang melalui suatu penghantar kabel tersebut. Nah, yang sangat mempengaruhi adalah masa umur dari kabel tersebut. Jadi pemuaian panjang ini pada kabel ini mempengaruhi usia kabel. Nanti makanya ketika Anda sudah masuk ke fase skripsi ya ataupun praktek kerja lapangan deh, silahkan dikaji terkait dengan umur dari
kabel. Jadi misalnya kita berikan umur kabel ini misalnya plus minus 5 tahun atau 25 tahun ya, 25 tahun. Nanti ada kajian tersendiri ketika suhu di Jakarta misalnya atau di suatu daerah ini panasnya lebih lama dibandingkan dengan musim penghujan. Nah, ini akan mempengaruhi terkait dengan umur dari kabel tersebut. Jadi kalau untuk arus dia tidak berpengaruh, berpengaruhnya hanya terkait dengan penyaluran, rugi-rugi sebenarnya. Rugi-rugi daya yang terjadi. Biasanya pada penyulang, antar penyulang. Jadi semakin panjang kita tarik kabel misalnya dari ITPLN ke Duri Kosambi belakang gitu kan, dia butuh misalnya sekitar berapa tuh 200 meter lah misalnya ya, 200 meter. Nah nanti baru kita kita tarik untuk mengukur arusnya itu dari titik awal ke titik akhir. Baru nanti akan kelihatan berapa sih rugi-rugi yang terjadi. Nah itu kalau akibat dari pemuaian panjang ini sih tidak berpengaruh signifikan terhadap arus. Artinya tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya ke lifetime dari usia kabel tadi. Pemakaian dari usia kabel. Begitu. Dan paling maintenance lebih lanjut karena kan nggak mungkin juga ada beberapa sih di daerah Duri Kosambi kalau Anda pernah lihat di belakang kampus pas itu posisi kabelnya memang hampir mengenai kepala orang dewasa ya, sekitar 100. Kalau tinggi manusia dewasa standarnya 160 170 mungkin bisa, sehingga sama penduduk sekitar itu disanggah pakai bambu kalau saya tidak salah. Saya pernah nemui itu contoh kasus itu. Nah itu biasanya harus ada maintenance dari petugas PLN karena itu udah masuk wilayah mereka. Jadi bukan masuk wilayah pelanggan yang harus menyiasati seperti itu, bukan. Itu masalah masuk ke dalam otoritas dari PLN atau penyelenggara dari listrik itu. Gitu, Terry. Baik Bu, sangat jelas Bu. Ada lagi yang bertanya? Bu, izin bertanya lagi Bu. Oke. Mau bertanya apa, Rizky? Kan tadi kan kita membahas tentang asas Black Bu. Asas Black kan menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kenapa sih Bu kalor itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah? Oke. Kenapa kalor itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Sama seperti kita misalnya melihat pola aliran suatu zat gitu kan ya. Pola aliran suatu zat pasti dia dari zat yang ibaratnya punya tempat atau kedudukan yang tinggi, dia akan mengalirkan ke yang rendah gitu. Nah ini sama juga proses yang terjadi pada asas Black. Jadi asas Black itu ketika suhu benda dia kan mau menyeimbangkan, artinya mau mencapai titik kestabilan ya. Jadi ada dua benda A dan B ini mau mencapai titik kesetimbangan. Nah untuk mencapai titik kesetimbangan berarti dari ada dua kondisi nih, satu tinggi, satu rendah. Nah, untuk mencapai titik setimbang, berarti yang tinggi dia harus mengabsorpsi pada zat yang
bersuhu rendah. Jadi dia otomatis akan menyebarkan gitu loh dengan yang berada di dalam ruangan itu. Jadi kayak dulu gampangnya kita berpikir adalah elektron. Jadi ada elektron bebas nih, dikumpulkan di dalam suatu bejana. Katakan bejana itu seperti asas Black gitu kan. Nah, bagaimana sifat dari bola yang bermuatan positif dari yang kita berikan gitu kan ya. Nah, di bejana itu dia akan melepas. Nah, itu prosesnya dinamanya absorpsi. Jadi pelepasan menuju ke titik kestabilan. Jadi dia melepaskan dengan cara apa? Yaitu elektron positif dia akan berada di permukaan ya, permukaan bejana. Sehingga dia akan mengkontaminasi semuanya, kemudian menjadi netral. Si benda tersebut yang membawa elektron positif tadi dia akan netral, tetapi untuk bejana di sekitarnya dia bermuatan. Nah, seperti itu. Dan kenapa alirannya dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah? Ya karena dia ingin mengabsorpsi tadi, artinya membagikan gitu loh, karena pengaruh ruang gitu. Itu di dalam asas kan di dalam ruang sebenarnya. Itu Pak Rizky. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Silakan ya bertanya ya jika ada yang mau ditanyakan. Saya nggak mau panjang lebar ya terkait dengan kalau pertemuan di kelas itu saya paling maksimal ini kan 4 SKS, nggak mungkin saya hajar langsung 4 SKS gitu, pasti Anda puyeng nanti jatuhnya. Dan kebanyakan menguap ilmu yang didapat. Ya di awal 1 jam atau 1,5 jam masih bisa konsentrasi. Selepas itu jelasnya tidak bisa konsentrasi kalau saya ya. Dan itu sudah saya buat penelitian juga di beberapa kelas sebelumnya. Memang penyerapan materi yang paling baik itu adalah maksimumnya adalah 3 jam sebenarnya, maksimumnya. Nah, sisa 1 jamnya kalau kita 4 SKS yaitu adalah diskusi, lebih dapat gitu, lebih ringan. Dibanding 4 SKS saya harus cuap-cuap, maksudnya harus menyampaikan materi dari awal sampai akhir, wah jelas nguap semua. Begitu. Apalagi ini mata kuliah fisika gitu kan, wah lumayan. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Terkait dengan temperatur dan pemuaian. Atau mau dilanjut sampai nanti? Jam berapa selesai kita? 4:30 ya? Atau jam 5 kurang? Ya, ada yang mau bertanya lagi apa tidak?
Udah cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Iya Bu, sudah Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Silahkan mencari beberapa literatur, misalnya nanti ada pertanyaan jawaban saya yang kurang puas, silahkan Anda mencari beberapa literatur ataupun jurnal terkait untuk memecahkan pertanyaan Anda gitu ya. Dan memang di kelas fisika ini saya sengaja buat materi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu tidak 4 SKS full. Ya, itu tadi pertimbangannya. Karena nanti pasti akan menguap dan ilmunya pasti tidak akan bisa masuk gitu loh. Jadi kita serius, ada kalanya kita serius, ada kalanya kita juga santai untuk berdiskusi, lebih mengena gitu ya pada konteks atau pokok bahasan kita saat ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore, udah sore ya ini ya, selamat sore. Dan selamat beraktivitas kembali. Pesan saya tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ya. Oh silahkan, nanti saya upload ya. Ya. Oke, yuk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat sore, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin live Bu. Ya.